Baik, saat ini di modul C3 kita akan membahas berkaitan dengan fluid dynamics. Di segmen 1 kita mulai dengan Newton second law atau hukum kedua Newton. Beberapa slide sudah disiapkan terkait dengan catatan lanjutan catatan dari materi kita. Berikut ini adalah slide kedua. Jadi kita akan mendiskusikan aplikasi dari hukum kedua Newton untuk aliran fluida. Sebagai informasi, pada video ini atau segmen ini dan sebagian segmen 3 dan sebagian mungkin nanti di segmen 4, audio rekaman merupakan hasil recording atau rekaman pada tahun 2020 ya, dengan handphone, jadi mungkin kualitasnya berbeda dengan yang sebelumnya, tapi kita coba cek dan saya akan coba tambahkan dengan pointer yang ada di PowerPoint terkait dengan penjelasan tersebut. Beberapa slide masih belum banyak yang diperbarui, maka masih cukup banyak deskripsi paragraf yang mungkin perlu dihilangkan selanjutnya ya. Jadi kita akan coba perbaiki ke depan dan juga mungkin semakin tambah terkait dengan materi dan juga kualitasnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan di slide ketiga. Silahkan dibuka. Pada bagian awal kita coba ulang beberapa hal untuk mendasari materi fluid dynamics ini. Fluid dynamics kaitan dengan sesuatu yang dinamik atau bergerak, kita tinjau hukum kedua Newton, di mana persamaan yang sudah sangat dihafal adalah F sama dengan M kali A atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Yang akan kita tinjau di sini adalah inviscid fluid flow atau inviscid fluid sendiri adalah fluida diasumsikan memiliki viscositas 0. Kita menyederhanakan permasalahan pada tinjauan konsep-konsep ini sebagai pendekatan awal untuk beberapa situasi aliran fluida yang pengaruh viskositasnya cukup kecil dibanding pengaruh yang lain. Pengaruh yang lain itu seperti gravitasi dan beda tekanan. Jadi pada inviscid fluids, pada aliran inviscid fluids, pengaruh utamanya adalah pada gaya gravitasi dan tekanan. Untuk mengaplikasikan hukum Newton pada suatu fluida, kita perlu menentukan koordinat yang sesuai untuk mendeskripsikan pergerakannya. Meskipun secara umum akan ada pergerakan secara 3 dimensi, beberapa hal nanti akan disederhanakan pada bidang 2 dimensi pada arah X dan Z. Oke, selanjutnya kita buka di slide keempat. Kembali ke persamaan hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Jadi hasil dari interaksi antara tekanan, gravitasi, dan percepatan akan menghasilkan banyak aplikasi yang bermanfaat di Jadi kalau kita jabarkan untuk F sama dengan M kali A untuk inviscid fluids, kita punya total gaya tekan pada partikel ditambah total gravitasi pada partikel sama dengan massa partikel dikali percepatan partikel. Pada studi tentang dinamika pergerakan, setiap partikel fluida dideskripsikan dalam bentuk vektor kecepatannya, vektor V. Kecepatan partikel adalah suatu kuantitas vektor dengan magnitudo kecepatan dan arah. Selama partikel fluida bergerak, maka partikel
maka partikel tersebut akan mengikuti suatu jalur. Lokasi dari partikel fluida di sepanjang jalur adalah suatu fungsi dari posisi awal partikel pada waktu awal dan kecepatannya sepanjang jalur. Jika tidak ada perubahan fungsi dari lokasi partikel fluida sepanjang jalur, maka disebut sebagai steady flow atau aliran yang stabil atau aliran yang tetap. Dengan setiap partikel yang berturutan atau iringan atau suksesif yang kemudian melewati suatu titik akan mengikuti jalur yang sama. Ya, contohnya pada ilustrasi gambar bisa dilihat ada titik 1, itu adalah titik awal yang kemudian partikel yang berturutan akan mengikuti jalur seperti ditunjukkan pada arah dari garis atau arah dari jalur partikel tersebut. Jalur partikel tersebut kita kenal, jalur partikel fluida tersebut kita kenal dengan sebutan streamlines. Pada gambar di sebelah kanan tersebut terdapat ilustrasi untuk posisi partikel fluida dan streamlines. Slide kelima. Oke, kita coba bongkar lebih rinci dari posisi partikel fluida. Kita lihat ada vektor atau terdapat vektor V yang arahnya sejajar dengan garis singgung jalur. Garis yang menyinggung vektor kecepatan atau vektor V di setiap medan aliran disebut sebagai streamlines. Untuk beberapa situasi akan lebih mudah mendeskripsikan aliran dalam bentuk koordinat streamline pada streamline tersebut, sebagaimana ilustrasi pada gambar di slide 5. Pergerakan partikel dideskripsikan pada bentuk jarak sepanjang streamline dari titik awal tertentu. Pada gambar itu ditunjukkan titik 1, arbitrary initial point. Nah, itu saya buat untuk mempermudah penyebutan. Dan kemudian nomor 2 dalam bentuk jari-jari lokal dari kurvatur yang pusat dari kurvatur tersebut bisa dilihat pada lengkungan tertentu, itu pada pusat X0, Z0. Itu juga saya tambahkan untuk membantu penyebutan. Koordinat dari akan digunakan sebagai berikut. Jadi koordinat dari partikel fluida akan digunakan sebagai pembahasan di slide-slide selanjutnya, itu pada atau menggunakan koordinat sepanjang streamline S, dan juga koordinat yang tegak lurus streamline N atau normal terhadap streamline. Kemudian di bawah ilustrasi gambar itu terdapat simbol matematis yang mengilustrasi gambar. Ada fungsi jarak sepanjang streamline S, kemudian ada fungsi jari-jari lokal dari masing-masing kurvatur pada streamline R. Kemudian ada kecepatan fluida V. Di situ juga ditunjukkan V sama dengan atau fungsi V itu sama dengan ds per dt. Kemudian ada percepatan partikel fluida A yang fungsinya juga ditunjukkan sebagai A sama dengan dv per dt. Untuk aliran dimensi pada bidang XZ, dua komponen percepatan adalah di situ kita kenal di sepanjang streamline atau streamwise acceleration atau disimbolkan sebagai AS, dan juga ada normal to the streamline. Di situ adalah the normal acceleration AN, yang di situ kan sebagai percepatan sentrifugal.
Kemudian pada slide ke-6 disebutkan bahwa secara umum percepatan terjadi karena percepatan partikel fluida itu bisa terjadi karena kecepatan partikel fluida berubah sepanjang jalurnya. Yang kedua, partikel fluida tidak mengalir pada garis lurus. Jadi ada dua hal tersebut secara umum mengapa kita mempertimbangkan percepatan. Pada ilustrasi gambar di sebelah kiri pada titik 2 kecepatan partikel fluida bisa sampai misalkan 100 feet per second, dan pada titik 1 hanya 50 feet per second. Pada gambar sebelah kanan terdapat ilustrasi dari bentuk streamline dan percepatan kualitatif, sehingga nanti mungkin bisa membantu secara intuitif bagaimana bentuk streamline yang mengalami percepatan atau mungkin mengalami perlambatan. Untuk menghasilkan percepatan diperlukan total gaya yang tidak sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan gaya-gaya yang menghasilkan aliran pada slide ke-7, kita mempertimbangkan menggunakan suatu diagram untuk benda bebas body, yang pada pembahasan kita free body tersebut adalah partikel fluida yang kecil. Pada gambar di slide 7 terdapat ilustrasi aliran fluida dengan garis streamline yang melengkung di depan dan di atas pesawat. Kemudian arah panah sebagai petunjuk zoom in ke ilustrasi ke sebelah kanan adalah sketsa free body diagram pada bidang XZ dari suatu partikel fluida yang kecil. Beberapa gaya yang bekerja ditunjukkan dengan arah seperti arah panah dengan simbol matematis F1, F2, F3 dan seterusnya. Pada sketsa tersebut, gaya-gaya yang penting pada partikel fluida diasumsikan adalah akibat gravitasi dan tekanan. Gaya-gaya yang lain seperti pengaruh viskositas dan tegangan permukaan diabaikan. Gravitasi diasumsikan konstan dan bekerja pada komponen vertikal, yaitu pada arah negatif sumbu Z pada suatu sudut theta relatif terhadap normal dari streamline. Untuk mengetahui vektor S dan vektor N lebih rinci, kita bisa melihat sketsa pada slide 8. Ya, silahkan dibuka di slide 8. Segmen 8, dan selanjutnya kita lanjutkan di segmen berikutnya. Slide 8 di segmen berikutnya. Terima kasih.